Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA kelas 8 mengenai materi pengenalan sel. Pertama-tama kita akan belajar dari definisi dan teori sel. Nah, sel itu dapat diartikan sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup ya itu tersusun dari sel seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori sel. Ada 3 teori sel di sini. Yang pertama menyatakan ya seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Ini ya. Lalu ya, terkait teori sel, sel itu pertama kali diamati oleh yang namanya Robert Hooke. Ya, nah kita akan bahas di sini. Ya, melalui penemuan mikroskop, ya, pertama kali itu Robert Hooke sekitar tahun 1665. Dia adalah ilmuwan dari Inggris. Dia melakukan pengamatan pertama kali mengenai sel gabus dari pohon ek menggunakan mikroskop miliknya. Jadi meskipun dia bukan penemu utama ya, penemu pertama mikroskop, tapi dia sangat berperan penting dalam ya pengamatan sel pertama kali dilakukan oleh dia. Ya. Lalu pengamatan Robert Hooke dilakukan kembali ya, dilanjutkan dan dilakukan kembali oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun kurang lebih 1674. Ya, di sini dia menggunakan mikroskop miliknya yang lebih detail dibandingkan punya si Robert Hooke tadi. Nah, di sini dia menggunakan sampel air danau, ya, kerokan gigi dan gusi. Lalu pada saat itu Anton van Leeuwenhoek ini melihat banyak binatang yang sangat kecil daripada sampel yang dia pakai tadi. Ya, dia sebut itu adalah animalcula. Artinya adalah binatang yang sangat kecil. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut bahas ke jenis mikroskop. Di sini ya dibagi menjadi 2, ada mikroskop cahaya dan elektron. Nah, mikroskop cahaya dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan banyaknya lensa okuler. Di sini ada monokuler dan binokuler. Kalau monokuler itu ya dia lensanya 1, sedangkan binokuler lensanya 2 ya. Ingat lensa apa? Lensa okulernya. Nah, selanjutnya ada mikroskop elektron. Nah, di sini ada beberapa perbandingan antara mikroskop cahaya dan elektron. Pertama dari lensa. Untuk mikroskop cahaya itu menggunakan lensa optik ya, menggunakan lensa optik. Sedangkan ini adalah lensa elektromagnetik seperti itu. Nah, untuk perbesaran ya atau M-nya, si mikroskop cahaya itu maksimalnya kurang lebih itu 1000 kali. Sedangkan elektron itu sampai ya kurang lebih atau sama dengan 1 juta kali. Ini perbesarannya. Lalu resolusi, kita sudah jelas antara mikroskop cahaya dengan elektron itu lebih bagus yang elektron ya. Jadi untuk resolusi mikroskop cahaya itu terbatas dan mikroskop elektron itu sangat tinggi seperti itu. Jadi dia memungkinkan untuk memperlihatkan gambar yang lebih jelas. Oke. Untuk bagian mikroskop itu kalian bisa lihat ya di internet ataupun di buku paket ya, itu jenis-jenisnya mulai dari lensa okuler ya, lensa objektif dan segala macam, dan fungsinya itu bisa kalian cari. Nah, di sini saya akan lanjutkan ke perbesaran ya, bagaimana mencari perbesaran total atau M totalnya. Nah, rumus daripada M total itu adalah MOK dikali MOB. MOK adalah perbesaran lensa okuler dikalikan ya MOB adalah perbesaran lensa objektif. Jadi misal di sini kita mau cari M total ya, M totnya itu berarti MOK-nya, misal MOK-nya itu
10 kali. Ini MOK. Lalu MOB, ya, MOB 4 kali, maka M totalnya 10 dikalikan 4, atau di sini ya adalah 40 kali. Itu perbesaran total. Oke. Nah, kita lanjut ke struktur sel. Ya, struktur sel. Nah, secara umum ya, sel itu dibagi ya menjadi 3 bagian utama. Ada membran sel, sitoplasma, dan organel. Organel ini nanti banyak jenisnya. Di sini salah satunya kita sebutkan saja nukleus atau inti sel. Nah, pertama, membran sel. Membran sel ini fungsinya dia adalah sebagai ya pintu ya, atau tempat tukar masuk ya. Tukar masuk antara ion dan molekul melalui 2 arah ya. Dan ini dia juga sifatnya selektif permeable. Jadi dia menseleksi mana yang bisa dan mana yang tidak gitu. Jadi tidak semua itu bisa melalui ya membran sel ya. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma ini berupa cairan ya. Nanti di dalam sitoplasma ini juga memungkinkan ada beberapa organel yang mengapung di sana. Dan dia sebagai ya tempat beberapa reaksi kimia terjadi. Nah, selanjutnya organel sel, itu kita contohnya tadi nukleus ya, itu inti sel. Nah, nanti organel sel itu dibedakan berdasarkan sel hewan dan tumbuhan itu organelnya berbeda-beda gitu. Nah, kita masuk berdasarkan strukturnya, sel itu dibagi dua tipe sel ya. Ada prokariot dan eukariotik. Kalau prokariotik itu adalah ya tidak ada membran inti. Yaitu prokariotik tidak memiliki membran inti. Sedangkan ini ada membran inti. Ya, jadi prokariotik itu tidak memiliki selaput membran inti, sedangkan eukariotik itu memiliki, seperti itu. Lalu kita bisa lihat beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan ya. Kita lihat yang pertama berdasarkan ada atau tidaknya dinding sel. Nah, antara tumbuhan dan hewan kita bisa lihat. Kalian bisa amati perbedaan tumbuhan dan hewan itu ya. Yang pertama bisa dari dinding sel. Nah, tumbuhan itu dia memiliki dinding sel. Ada ya, sedangkan hewan itu tidak. Jadi kenapa seperti itu ya? Dinding sel pada tumbuhan itu berfungsi untuk membuat tumbuhan kaku, seperti itu. Jadi kalau misalnya pada hewan itu tidak ada, sehingga hewan itu bisa bergerak bebas. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya pada hewan ataupun pada manusia itu terdapat dinding sel ya, yang membuat tubuh kaku, otomatis kita tidak akan bisa bergerak, seperti itu. Ya, jadi dinding sel hanya dipunyai oleh sel tumbuhan. Nah, selanjutnya plastida. Ya, plastida ini juga adanya di tumbuhan. Ya, salah satunya adalah di sini dia kita punya kloroplas ya. Sedangkan ini tidak ada. Seperti itu. Lalu vakuola. Vakuola itu kalau pada tumbuhan ada, dan ini biasanya besar ya, rata-rata itu besar. Sedangkan ini kecil atau bahkan tidak ada ya. Seperti itu. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan terakhir mengenai spesialisasi sel ya. Dari katanya spesialisasi, jadi adalah kemampuan spesial setiap sel, seperti itu. Jadi nanti antara sel tumbuhan dan sel hewan punya spesialisasi ya yang berbeda. Sebelum kita masuk ke spesialisasi sel ya, kita tahu organisme itu berdasarkan jumlah selnya ya, itu dibagi menjadi 2 ya. Ada organisme bersel tunggal dan bersel banyak. Bersel tunggal kita sebut uniseluler, sedangkan sel banyak adalah multiseluler, seperti itu. Nah, untuk anggota uniseluler itu biasanya ditemukan pada kingdom Protista
seperti itu ya. Seperti misal contoh bakteri ya. Lalu bisa juga contoh lainnya seperti Euglena ya, seperti itu dan lain-lain ya. Nah, sedangkan multisel itu adalah terdiri dari sel banyak. Contoh itu adalah manusia ya, hewan seperti itu. Itu masuknya ke multiseluler. Oke, kita masuk ke pertama adalah spesialisasi sel tumbuhan. Jadi untuk sel tumbuhan itu ada dua spesialisasi. Yang pertama sel akar rambut dan yang kedua stomata. Sel akar rambut yang pertama ya. Ini adalah ya memungkinkan ya adanya peningkatan penyerapan air. Ini peningkatan penyerapan air. Jadi peningkatan untuk menyerap air. Sedangkan untuk stomata itu dia sebagai ya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen ya. Dia mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ya, seperti itu. Lalu pada stomata nanti terdapat yang namanya sel penjaga. Jadi untuk mengatur yang namanya membuka atau menutup stomata. Guna apa? Guna membatasi air yang keluar dari stomata, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua ya, spesialisasi sel hewan. Di sini sel hewan punya 4 spesialisasi. Yang pertama, ada yang namanya eritrosit atau sel darah merah. Sama halnya seperti kita ya, kita juga punya sel darah merah. Jadi eritrosit itu nanti ketika dia dewasa ya, ketika nanti dewasa ya, dia akan menghilangkan nukleus. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya adalah untuk mengoptimalkan fungsinya si sel darah merah tersebut ya, guna mengikat oksigen, seperti itu. Dan dengan dia menghilangkan nukleus ya, nanti bentuknya akan mendukung yang namanya bikonkav. Ya, seperti itu, bikonkav. Jadi punya cekungan di daerah sisi pinggirnya, seperti itu ya. Bikonkav namanya. Yang kedua adalah neuron atau sel saraf. Nah, fungsi daripada neuron itu ya, itu adalah pertama bisa menyampaikan informasi dari indera ke otak, ataupun sebaliknya dari otak ke otot atau kelenjar, seperti itu ya. Lanjut yang ketiga, ada sel otot. Jadi di sel otot ini nanti memiliki nukleus yang banyak dan mitokondria yang banyak. Fungsinya apa? Untuk menunjang dia sebagai alat gerak, seperti itu ya. Sedangkan yang terakhir adalah sel jaringan, organ, dan sistem organ. Jadi maksudnya seperti apa ya? Dari semua ini ya, dimulai kan sel ya, sel, jaringan, organ, lalu sistem organ, dan nanti menjadi organisme atau individu. Jadi setiap sel ini nanti berkumpul, bekerja sama ya, menjadi satu tingkat lebih tinggi, yaitu jaringan. Lalu jaringan saling berkumpul membentuk yang namanya organ ya. Lalu dari organ ya saling bekerja sama, itu menjadi sistem organ. Setelah sudah terdapat sistem organ, nanti akan terbentuk yang namanya organisme atau individu. Misalnya kita ya. Jadi kita ini terdiri dari yang paling kecil itu sel, seperti itu ya. Sel bergabung menjadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ. Misal ada organ apa di kita ya, misal ada organ jantung ya, apalagi paru-paru dan segala macam. Nah, untuk sistem organ kita bisa lihat contohnya. Sistem organ pada manusia ada sistem apa ya, sistem pencernaan, pernapasan ya, peredaran darah, sistem ekskresi, sistem koordinasi atau regulasi, dan segala macam seperti itu ya. Oke, untuk materi pengenalan sel sampai sini saja. Semoga cukup membantu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komen. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapati video yang lain. Oke, jika ingin support channel ini ya, bisa ada link
nanti di bawah ya, itu untuk link Saweria, bisa lewat itu ya. Jika kalian mau support atau misal mau request materi khusus boleh ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.